Selamat bertemu lagi dalam channel Belajar Itu Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang penyelesaian hitungan kimia dalam persamaan kimia. Cara untuk menyatakan suatu reaksi kimia adalah dengan menulis reaksi tersebut. Perbandingan koefisien reaksi yang sudah setara menyatakan perbandingan jumlah mol zat. Nah, untuk menyelesaikan soal hitungan kimia digunakan 4 langkah penyelesaian sebagai berikut. Langkah yang pertama, tulis persamaan reaksi, kemudian setarakan. Langkah kedua, ubah yang diketahui baik per reaksi ataupun produk ke dalam bentuk mol. Yang ketiga, langkahnya cari mol zat yang ditanyakan dengan cara untuk fase gas berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Tetapi kalau untuk fase larutan dan padat hanya berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Setelah ketemu mol yang ditanyakan, kita melihat atau lanjut ke langkah keempat, yaitu ubah mol zat yang ditanyakan tadi dari langkah ketiga ke hal yang ditanyakan. Mari kita praktekkan cara penyelesaian soal-soal hitungan kimia. Contoh soal yang pertama, ke dalam gelas kimia berisi air murni dimasukkan 2,3 gram logam natrium sehingga terjadi reaksi Na natrium fasenya S solid padat dimasukkan ke dalam air fasenya L liquid, terjadi reaksi menghasilkan NaOH natrium hidroksida fasenya Ag larutan dan gas hidrogen. Soalnya ditanyakan yang A, berapa gram massa NaOH yang terjadi. Soal yang B ditanyakan volume gas yang terjadi pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 76 cm Hg. Nah, kalau seperti ini soalnya berarti ada persamaan reaksi. Inilah yang kita namakan perhitungan kimia yang menggunakan persamaan reaksi. Maka cara-caranya untuk mempermudah penyelesaian soal ini, lakukan 4 langkah tadi. Langkah yang pertama, kita lihat. Langkah yang pertama, tulis persamaan reaksi dan setarakan. Persamaan reaksi tadi, natrium plus air menghasilkan NaOH dan gas hidrogen. Kita lihat sekarang Na-nya jumlahnya 1 sudah setara, tetapi lihat untuk hidrogennya bahannya hidrogen ada 2, sedangkan hasilnya hidrogen ini 1, di sini 2, jadi produknya hidrogen ada 3. Maka reaksi ini belum setara, sehingga langkah pertama kita harus menyetarakan reaksi tersebut. Kita lihat sekarang H di sini 1, di sini 2, jadi totalnya 3. Maka kita ubah, hanya di sini kita kasih 2 koefisien, jadi 2 NaOH, maka hanya 2, kemudian hidrogen di sini 2. Berarti total H-nya sebanyak 4. Di dalam H2O di sini baru ada 2 hidrogen. Maka supaya menjadi 4, kita kalikan 2. Angka 2 ditaruh di sini sebagai koefisien, sehingga hasilnya ini ya, 2H2O. Dah,
hanya jumlahnya 4, sudah cocok, berarti di sini 2, di sini 2 berarti 4. O-nya jumlahnya 2, 2H2O, di sini juga 2. Sekarang sudah cocok O-nya. Untuk Na jumlahnya 2 NaOH, berarti Na jumlahnya 2. Sehingga di sini Na di dalam bahannya Na1. Maka supaya menjadi 2, kita kalikan 2. Angka 2 kita taruh di depan sebagai koefisien. Sehingga reaksinya menjadi setara, yaitu 2Na fasenya solid direaksikan dengan 2H2O fasenya liquid menjadi 2NaOH fasenya larutan plus gas hidrogen. Kemudian langkah kedua, seperti yang dikemukakan, ubah yang diketahui baik pereaksi ataupun produk ke bentuk mol. Kita lihat sekarang yang diketahui. Yang diketahui adalah 2,3 gram logam natrium. Jadi dilihat di sini, boleh bahan, boleh hasil, yang diketahui apapun, mungkin volumenya, mungkin masanya, mungkin jumlah partikelnya, diubah, dikonversikan ke dalam bentuk mol. Di sini yang diketahui soal ini, massa natrium sebesar 2,3 gram. Maka kita ubah menjadi molnya. Sehingga ketemu di sini, ubah langkah kedua, ubah yang diketahui ke dalam bentuk mol. Yang diketahui adalah 2,3 gram logam natrium. Kita tahu AR natrium bisa dilihat di SPU sebanyak 23. Untuk konversi dari massa diubah ke mol, tinggal kita pakai rumus massa dibagi AR. Massa Na tadi 2,3, AR Na 23, sehingga ketemu 0,1 mol. Nah, langkah kedua ketemu, berarti mol yang diketahui yaitu Na didapatkan 0,1 mol. Langkah berikutnya, langkah yang ketiga, cari mol yang ditanyakan. Dari soalnya tadi yang pertama ditanyakan massa NaOH. Karena yang ditanyakan massa NaOH, maka kita cari mol NaOH. Untuk mencari mol NaOH, tulis dulu reaksinya dan buat kolom. Tulis reaksi yang sudah disetarakan. 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Buat kolom-kolomnya. Untuk baris yang pertama ditulis mula-mula. Kemudian dituliskan reaksi. Dan yang terakhir dituliskan selesai. Di setiap isi kolom di sini harus dalam berbentuk mol. Jangan sekali-kali di sini berbentuk jumlah partikel ataupun berbentuk berat. Kalau nanti semua zat di sini fasenya gas, boleh di sini berbentuk volume. Tetapi karena contoh soal pertama natrium tadi fasenya S solid, H2O fasenya liquid, maka di sini tidak boleh dalam bentuk volume, harus diubah dalam bentuk molnya. Nah, sehingga kita masukkan satu persatu. Yang diketahui tadi 2,3 gram natrium yaitu sebesar 0,1 mol. Kita masukkan angka 0,1 mol di mula-mula. Jadi mula-mula ada Na sebesar 0,1 mol. Kemudian H2O-nya tidak diketahui, NaOH juga tidak ada, gas hidrogennya juga tidak ada. Jadi mula-mulanya semua kosong, yang terisi hanya 0,1 mol Na.
Kemudian di baris kedua ini ada reaksi. Nah, disinilah, di baris inilah yang berperanan, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol untuk fase padat dan juga larutan. Sedangkan kalau fasenya gas, maka di fase reaksi inilah, di baris reaksi inilah terjadi atau boleh merupakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume kalau fasenya gas. Nah, sehingga kita masukkan di sini Na, H2O, NaOH, H2 perbandingan koefisiennya 2 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga karena ini ada zat padat dan larutan, maka perbandingan koefisien tersebut sama dengan perbandingan mol. Sehingga perbandingan mol antara Na dibanding H2O dibanding NaOH dibanding H2, perbandingan molnya adalah 2 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 1. Nah, kita masukkan sekarang. Natrium mula-mulanya 0,1. Nah, reaksi ini natrium nanti habis, dikatakan habis. Berarti kalau mula-mulanya 0,1 maka dipakai semua. Reaksinya 0,1 supaya habis, selesainya sisa 0 atau strip tidak ada. Nah, kalau Na yang digunakan sebesar 0,1 mol, maka H2O yang dibutuhkan berapa? Ya sama, perbandingannya 2 banding 2, boleh sama dengan 1 banding 1. Karena perbandingannya 1 banding 1, maka kalau Na-nya 0,1, maka H2O-nya juga 0,1. Nah, sedangkan NaOH yang dihasilkan untuk zat-zat yang sebelah kanan tanda panah ini adalah zat hasil atau produk. Sedangkan untuk zat-zat yang sebelah kiri tanda panah ini adalah zat-zat reaktan atau pereaksi. Karena perbandingan mol antara Na dan NaOH 2 dibanding 2 atau 1 dibanding 1, maka kalau Na-nya pada waktu reaksi 0,1, maka NaOH-nya juga 0,1 karena perbandingannya 2 banding 2 atau 1 banding 1. Kemudian H2 yang dihasilkan karena perbandingan antara NaOH dan H2 perbandingan koefisiennya 2 banding 1, maka perbandingan molnya juga 2 banding 1. Kalau NaOH yang dihasilkan 0,1, maka H2 yang dihasilkan 0,05. Caranya biasa ya, 2 banding 1, berarti ini 0,1 banding 0,05. Cara mendapatkannya boleh 1 ini koefisien 1 dibagi 2, koefisien yang ditanyakan dibagi yang diketahui dikalikan yang diketahui. Maka ketemu H2-nya 0,05 mol. Nah, dengan demikian di sini nanti ini kolom-kolom di sini melihat atau kita bisa tahu ini loh komposisinya ketika terjadi reaksi. Na 0,1 mol menghasilkan NaOH 0,1 mol dan H2 0,05 mol. Nah, kita langkah ketiga sudah ketemu, yaitu mol zat yang ditanyakan sudah didapatkan. Langkah keempat, ubah mol yang sudah didapatkan tadi ke H yang ditanyakan.
soal yang A yang ditanyakan tuh massa NaOH. Nah, di sini NaOH didapatkan 0,1 mol. Jadi NaOH-nya 0,1 mol. Kita konversikan, kita ubah menjadi massa. Untuk menjadi massa, maka rumusnya mol kali mR NaOH. Molnya ketemu 0,1, mR NaOH bisa dihitung 40, sehingga ketemunya 4 gram. Maka NaOH yang terbentuk atau dihasilkan sebanyak 4 gram. Kemudian pertanyaan yang kedua, volume gas oksigen yang terjadi pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 76 cm3. Untuk oksigen didapatkan sini, mol oksigen ketemu 0,05 mol. Kemudian ditanyakan volumenya. Untuk volume gas oksigen diukur pada keadaan standar atau STP. Karena standar atau STP, maka volumenya sama dengan mol kali 22,4 liter. Sama dengan 0,05 kali 22,4. Jadi ketemunya 1,12 liter. Soal yang kedua, kalsium karbonat sebanyak 25 gram direaksikan dengan asam klorida sesuai reaksi CaCO3 fasenya S padat direaksikan dengan asam klorida larutan menghasilkan CaCl2 larutan dan H2O liquid dan gas CO2. Ditanyakan berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan jika diukur pada soal yang A, tekanannya 2 atm, suhunya 37 derajat Celcius. Sedangkan soal yang B, tekanan dan suhu sama dengan saat 5 liter gas H2S, masanya 1,36 gram. Soal yang nomor 2 seperti ini adalah soal-soal hitungan kimia yang bisa kita selesaikan dengan 4 langkah tadi. Langkah yang pertama, tulis persamaan reaksi dan setarakan. Ya, CaCO3 setarakan koefisien HCl2 menjadi CaCl2 dan H2O plus CO2. Kemudian langkah yang kedua, jangan lupa ubah yang diketahui. Yang diketahui siapa? Yang diketahui CaCO3 sebanyak 25 gram. Maka ubah CaCO3 sebanyak 25 gram ke dalam bentuk mol. Caranya bagaimana? Gram ke mol. Tinggal 25 gram CaCO3 dibagi massa CaCO3 dibagi mR CaCO3. Masanya 25 gram, mR-nya 100, sehingga ketemu 0,25 mol. CaCO3 yang diketahui didapatkan 0,25 mol. Kemudian langkah ketiga, cari mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa tadi? Dilihat, yang ditanyakan liter berapa volume gas CO2. Nah, kita lihat di sini berarti berapa volume gas CO2. Kita untuk mengerjakan atau langkah ketiga harus buat kolom atau bagan dulu. Tulis reaksinya yang sudah setara, kemudian tulis mula-mula. Tadi diketahui CaCO3 sebanyak 0,25 mol. Ingat sekali lagi, semua yang tertulis di mula-mula, reaksi, dan selesai harus dalam bentuk mol. Jangan dalam bentuk volume
ataupun dalam bentuk masanya atau gramnya. Kita isikan satu persatu kolomnya. CaCO3 mula-mula 0,25 mol. Nah, mula-mula CaCO3 ini habis bereaksi semua. Jadi reaksinya habis, dipakai semua, selesai 0. Sehingga 0,25 mol dipakai semua. Diingat, kalau di baris reaksi ini berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi, perbandingan koefisien CaCO3 dibanding HCl dibanding CaCl2 dibanding H2O dibanding CO2 sama dengan 1. Ini tidak ada tulisan, berarti artinya 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 1 dibanding 1. Sehingga kalau CaCO3-nya 0,25 mol, maka HCl-nya karena perbandingannya 1 banding 2, berarti HCl-nya 0,5. Kemudian CaCl2-nya karena perbandingan 2 banding 1, maka CaCl2-nya 0,25. CO2 juga 0,25. Sehingga ketika reaksi selesai, CaCO3 habis, HCl juga habis. Didapatkan CaCl2 sebanyak 0,25 mol, H2O 0,25 mol, dan CO2 0,5 mol. 0,25 mol. Kebetulan dari soal nomor 2 yang ditanyakan hanya volume CO2. Karena yang ditanyakan hanya volume CO2, yang lainnya sudah tidak diperhatikan, tidak apa-apa. Kita fokus ke CO2. CO2 yang dihasilkan sebanyak 0,25 mol. Dari mana toh ini? Ini loh, CO2 mula-mula tidak ada. Ketika reaksi terbentuk 0,25. Jadi sini dijumlahkan. Untuk yang bahan reaksi berarti ini dikurangi, ada tandanya dikurangi. Mula-mula 0,25 digunakan 0,25 habis. HCl berarti yang dibutuhkan juga 0,5, nanti habis. CaCl2 mula-mula tidak ada, terbentuk 0,25 mol. Jadi setelah akhir reaksi terbentuk 0,25 mol. Demikian juga dengan karbon dioksida. Mula-mula tidak ada, ketika reaksi terbentuk 0,25. Sehingga ketika reaksi selesai terbentuk 0,25 mol. Nah, karena dihasilkan gas karbon dioksida sebanyak 0,25 mol, maka kita ubah ke hal yang ditanyakan, yaitu apa? Volume dari CO2. Bukan ditanyakan masanya ataupun jumlah partikel. Yang ditanya ada volume, maka kita ubah dari mol ke volume. Diingat, untuk volume gas itu tergantung dari suhunya. Kalau soal yang pertama tadi, volume ditanyakan pada keadaan STP, sehingga mol kali 22,4. Kalau yang soal nomor 2 ini bukan pada keadaan STP, karena tekanannya 2 atm, suhunya 37 derajat Celcius. Sehingga digunakan rumus V sama dengan nRT per P sama dengan N-nya kita masukkan, N-nya 0,25, R-nya 0,082, T-nya harus dalam satuan Kelvin. Kalau suhunya 37 ditambah 273 menghasilkan 310 dibagi P.
P-nya kita masukkan yaitu tekanannya dalam satuan ATM, 2 ATM, sehingga ketemu 3,179 liter. Itu jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B, ditanyakan volume karbon dioksida tersebut diukur pada tekanan dan suhu sama dengan saat 5 liter gas H2S masanya 1,36 gram. Nah, dari soal B ini kita tahu bahwa volume gas karbon dioksidanya diukur pada saat gas H2S sebanyak 5 liter masanya 1,36 gram. Tidak diketahui suhu ataupun tidak diketahui tekanan, sehingga menggunakan rumus yang diperbandingkan. Karena tidak diketahui suhu dan tekanannya, maka gunakan rumus perbandingan, yaitu volume gas CO2 dibagi volume gas H2S sama dengan mol gas CO2 dibagi mol gas H2S. Jadi didapatkan volume gas CO2 sama dengan mol gas CO2 dibagi mol gas H2S dikalikan volume gas H2S. Kita masukkan gas CO2 tadi molnya sebanyak 0,25. Kemudian gas H2S-nya kita cari dulu molnya. Mol gas H2S diketahui masanya, jadi bisa diubah ke mol. Caranya tinggal massa gas H2S dibagi mR-nya. Massa gas H2S-nya 1,36 dibagi 34 sehingga ketemunya 0,04 mol. Nah, angka 0,04 mol ini kita masukkan ke mol gas H2S, yaitu di sini. Sehingga didapatkan 0,25 dibagi 0,04 kali volume gas H2S. Volume gas H2S diketahui volumenya 5 liter. Sehingga di sini tinggal dikalikan 5 liter. Maka didapatkan 31,25 liter. Ini soal berikutnya. Soal yang ketiga. Pada pemanasan kalium klorat sesuai reaksi KClO3 menjadi KCl dan O2 diperoleh 67,2 liter gas oksigen pada keadaan standar. Berapa massa kalium klorat yang terurei? Cara menjawab masih tetap sama. Gunakan langkah-langkah yang sudah terperinci tadi ya. Langkah pertama, tulis persamaan reaksi dan setarakan. KClO3 menjadi KCl dan O2 ini belum setara. Berarti kita menyetarakan 2 KClO3 menjadi 2 KCl plus 3 O2. Kalau sudah setara seperti ini, langkah kedua, ubah yang diketahui. Lihat sekarang yang diketahui itu boleh bahan, boleh produk atau hasil. Ubah ke dalam bentuk mol. Yang diketahui siapa? 67,2 liter gas oksigen. Oh, gas oksigen berarti produknya. Kita ubah produknya yaitu gas oksigen dalam bentuk mol. Pada keadaan apa? Keadaan standar. Kalau keadaan standar berarti pada keadaan standar untuk mencari mol itu rumusnya apa? Mol sama dengan volume dibagi 22,4. Ketemunya volumenya 67,2. Jadi 67,2 dibagi 22,4 sama dengan 3 mol. Dengan demikian kita tahu bahwa mol oksigen yang dihasilkan sebanyak 3 mol. Langkah berikutnya kita cari mol yang ditanyakan.
Mol yang ditanyakan adalah siapa? Yang ditanyakan adalah berapa massa kalium klorat. Berarti kita diminta untuk menghitung massa kalium klorat. Untuk bisa menghitung massa kalium klorat, kita harus tahu mol kalium klorat dulu. Nah, maka langkah yang ketiga tadi adalah cari mol yang ditanyakan. Kita harus menghitung mol kalium klorat. Untuk menghitung mol, buat dulu bagannya. Tulis reaksi yang sudah disetarakan, kemudian tulis mula-mula. Mula-mula KClO3 tidak tahu, KCl juga tidak tahu, oksigennya juga tidak tahu, tetapi dari soal dinyatakan diperoleh 67,2 liter gas. Berarti dengan demikian didapatkan 3 mol. Nah, 3 mol ini kita tulis di mana? Hati-hati. 3 mol oksigen ditulis di sini. Nah, di baris reaksi. Di baris reaksi, oksigen ditulis dulu sebanyak 3 mol. Nah, sebanyak 3 mol ini kita tahu. Kemudian kita isi kolom-kolom yang lain. Untuk kolom mula-mula itu boleh diisi, boleh tidak sesuai dengan soal yang diketahui. Tetapi untuk kolom reaksi dan kolom selesai semua harus diisi. Untuk kolom reaksi kita gunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi oksigen sudah ketemu 3 mol. Maka KCl-nya berapa mol? Kita lihat perbandingannya. Oksigen dibanding KCl 3:2. Jadi kalau di sini oksigennya 3 mol, maka KCl-nya juga 2 mol. Lalu KClO3-nya berapa mol? Perbandingannya oksigen dengan KClO3 3:2. Maka kalau oksigennya 3 mol, KClO3-nya juga 2 mol. Nah, dengan demikian dari kolom kita tahu mula-mulanya KCl berapa ya? Kok dipakai reaksi nanti habis? Nah, sehingga kita tahu KClO3 yang terurai berarti 2 mol. 2 dikurangi 2 habis. KCl yang terbentuk 2 mol. Di sini mula-mula tidak ada, reaksi 2 berarti ditambah. Tidak ada ditambah 2 menjadi 2. Oksigennya mula-mula tidak ada, ditambah 3 menjadi 3. Sehingga langkah ketiga selesai. Mol KClO3 ketemu 2. Langkah keempat yaitu ubah mol KClO3 yang sudah diketahui tadi ke H yang ditanyakan. KClO3 apa yang ditanyakan? Masanya. Bukan jumlah partikel atau yang lainnya, tetapi yang ditanyakan massa KClO3. Sehingga kita bisa cari massa KClO3 sama dengan mol kali mR KClO3. mR KClO3 bisa dicari dari sistem periodik unsur, didapatkan 122,5. Sehingga massanya 2 kali 122,5 ketemu 245 gram. Contoh soal berikutnya, soal yang keempat. Logam magnesium direaksikan dengan asam klorida 0,1 m sebanyak 20 ml. Sesuai reaksi, Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 dan gas hidrogen. Soal yang A, berapa gram magnesium yang dibutuhkan agar habis bereaksi? Soal yang B, berapa kemolaran larutan MgCl2 yang terbentuk? Ini soalnya sama, bahwa soal perhitungan kimia yang menggunakan persamaan reaksi.
Maka gunakan 4 langkah tadi. Langkah yang pertama, tulis persamaan reaksi dan setarakan. Persamaan reaksi dan setarakan. Koefisien HCl menjadi 2. Reaksi sudah setara. Kemudian langkah yang kedua, ubah yang diketahui. Yang diketahui siapa? Asam klorida 0,1 M sebanyak 20 ml. M itu molaritas. Jadi yang diketahui dari reaksi yang sudah setara ini dilihat, dicari. Yang diketahui yang mana? Boleh bahan, boleh produk. Ternyata yang diketahui adalah HCl, bahannya. Oh, tidak apa-apa. Berarti HCl sebanyak 0,1 M, molaritasnya 0,1 M, sebanyak volumenya 20 mili. Diubah dalam bentuk mol. Nah, bagaimana untuk mengubah dalam bentuk mol? Dari konversi mol, kita sudah lihat, bisa dilihat video. Mol selain dari gram per mr, bisa didapatkan untuk mencari mol itu M kali V, molaritas kali volume, untuk mendapatkan mol. Ini M-nya molaritasnya 0,1 kali 20 kali volumenya. Kalau volumenya dalam bentuk mililiter, kalau volumenya dalam bentuk mililiter tidak apa-apa, berarti 0,1 kali 20 ketemunya 2, tetapi satuannya milimol, tidak boleh mol. Kalau mililiter maka satuannya milimol. Dari milimol konversi atau pindah ke mol, berarti 2 milimol sama dengan 0,002 mol. Atau boleh juga kita ubah volumenya dalam satuan liter. Kalau volume dalam satuan liter berarti 20 ml sama dengan 0,02 liter. Sehingga M kali V sama dengan 0,1 kali 0,02 liter. Sama dengan 0,002 mol. Sama hasilnya, ya. Dengan yang di sini sama hasilnya, langsung dalam bentuk mol. Kita lanjutkan. Langkah kedua sudah selesai molnya. Kemudian langkah ketiga, cari mol zat yang ditanyakan. Siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tuh Mg, magnesium. Maka tulis dulu reaksinya yang sudah setara, terus tulis mula-mula, reaksi selesai. Tolong ditulisnya di bawah yang sesuai. Mg mula-mulanya molnya kan tidak tahu. Kemudian HCl tahu, molnya ketemu 0,002 mol. Nah, HCl-nya nanti direaksikan dengan magnesium. Berapa magnesium yang diperlukan? Kita lihat di sini di reaksi. Lihat di sini di reaksi. Masukkan di sini nulisnya HCl dulu, 0,02 mol. Nah, HCl 0,02 mol ini adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. HCl dengan Mg perbandingan koefisiennya 2 dibanding 1. Jadi perbandingan mol HCl dan Mg juga 2 dibanding 1. Kalau HCl-nya 0,002 mol, berarti Mg-nya 0,01 mol. Nah, sehingga mula-mulanya berapa ya? Kalau dipakai 0,001 kok habis, berarti kan besarnya juga sebanyak 0,01. Maka di sini dituliskan 0,001. Dikurangi atau dipakai 0,001 maka habis. Sehingga Mg yang dibutuhkan sebesar 0,001 mol. Nah, kemudian kita langkah keempat, ubah ke hal yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan?
berapa massa Mg? Ya sudah, kita tinggal menghitung massa Mg sama dengan mol kali ARMG. Molnya ketemu 0,001 sedangkan AR-nya 24 sehingga ketemu 0,024 gram Mg. Nah, itu yang soal A. Lalu yang soal B, berapa kemolaran larutan MgCl2 yang terbentuk? Kemolaran itu molaritas, satuan konsentrasi. Berarti ditanyakan berapa konsentrasi MgCl2 yang terbentuk. Nah, kita lihat tadi, kita ulangi di sini. Kalau HCl yang digunakan reaksi 0,002, maka MgCl2 yang dihasilkan berapa? MgCl2 yang dihasilkan kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini 2 dibanding 1. Berarti kalau di sini 0,002, maka di sini 0,001. Sehingga MgCl2 yang dihasilkan sebesar 0,001 mol. Kita lihat. Nah, mol larutan MgCl2 yang dihasilkan 0,001 mol. Padahal kita tahu ada rumus mol sama dengan M kali V, molaritas kali volume. Berarti untuk mencari molaritas sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,001 mol, volumenya, nah ini tadi yang 20 ml, 0,02 L, sehingga didapatkan 0,05 M. Nah, maka molaritas MgCl2 sebesar 0,05 M. Demikian cara menghitung atau cara menyelesaikan masalah atau cara menyelesaikan soal-soal hitungan kimia yang ada persamaan reaksinya. Ada 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama, tulis reaksi dan setarakan. Langkah yang kedua, ubah yang diketahui dalam bentuk mol. Langkah yang ketiga, cari mol yang ditanyakan. Gunakan kolom perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Langkah yang terakhir, ubah mol yang sudah ketemu tadi ke hal yang ditanyakan. Demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan saat ini. Terima kasih. Belajar itu menyenangkan.